Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Salman Asis Parohi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Siber Asia dengan prodi PJJ S1 Informatika. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Pendidikan Agama. Berikut presentasinya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tema moderasi beragama dalam bermasyarakat. Dari saya Salman Asis Parohi dengan NIM 220401010011. Nah, untuk penjelasan hari ini ada beberapa daftar isi dari materi hari ini, yaitu pertama, kerukunan umat beragama dan implementasinya adalah dalam multi konteks. Yang kedua, memahami dan mengaplikasikan kemandirian dan kesalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri dan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada cara mengatasi masalah dalam menghadapi berbagai problematika umat beragama dan mengembangkan pengetahuan dalam menghadapi berbagai problematika umat beragama. Untuk yang pertama, kita langsung saja. Yang pertama yaitu multikultural. Jadi bangsa Indonesia ini adalah bangsa dengan multikultural, yaitu bangsa dengan keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial, budaya, dan suku bangsa yang berbeda dalam suatu negara. Dalam hal ini, moderasi dalam kerukunan beragama haruslah dilakukan, karena dengan demikian akan tercipta kerukunan antar umat beragama atau keyakinan. Ada beberapa macam teori multikultural, yaitu ada yang pertama teori Socrates, ada teori Pluto, ada teori Jean Piaget, ada teori Horace Cohen, ada teori James Banks. Selanjutnya, ada dua teori yang akan saya jelaskan. Pertama, teori Socrates. Jadi, self-knowledge adalah ketika individu dapat memilah hal yang baik dan buruk berdasarkan keyakinannya. Jadi, pemahaman tentang prinsip-prinsip multikultural hanya dapat dicapai melalui self-knowledge orang dewasa. Jika self-knowledge individu itu baik, maka dia juga akan menghargai orang lain yang berbeda dengannya. Jadi, ada hubungan erat ya antara self-knowledge dengan other knowledge. Yang berarti, jika kita mau mengerti kebudayaan orang, maka kita harus mengerti kebudayaan kita sendiri. Itu menurut teori Socrates. Yang kedua ada teori Plato. Jadi prinsip multikultural dalam sebuah rancangan kurikulum pendidikan liberal arts yang kualitasnya sepadan dengan kurikulum ilmu atau pendekatan ekonomi maupun politik. Yang dimaksud yaitu liberal arts adalah semua bagi semua, yang berarti semua orang memiliki kebebasan untuk mengetahui semua hal. Berikutnya yaitu dari teori Jean Piaget. Pengetahuan manusia itu tumbuh dan berkembang karena dia dapat membedakan sesuatu yang ada dalam kebudayaannya dan kebudayaan lain. Dan kemampuan membedakan itu adalah bagian dari perkembangan. Jadi setiap perkembangan individu itu tidak hanya dalam hal pengetahuan dan kemampuan, tapi juga kemampuan untuk bersikap empati. Empati adalah persepsi individu tentang kemiripan antara self and other. Ya, empati harus dipahami sebagai proses untuk membuat perasaan seorang individu menjadi semakin intim dengan perasaan orang lain, yang pada saatnya menumbuhkan sebuah pengertian. Inilah arti penting dari empati, yaitu mencegah prasangka atau sikap yang tidak bersahabat. Kemudian ada teori Horace Cohen, kebudayaan yang beragam atau perbedaan yang bervariasi yang hidup dan berkembang dalam suatu bangsa, maka upaya menuju persatuan nasional telah dilakukan selangkah lebih maju. Setiap etnik dan kelompok budaya suatu bangsa menjadi penting dan unik karena semua memberi kontribusi terhadap pengayaan kebudayaan. Kemudian ada yang terakhir, teori James Banks. Dikenal sebagai perintis pendidikan multikultural, menurutnya bagian terpenting dari pendidikan adalah mengajarkan bagaimana cara berpikir, dan bukan mengajarkan apa yang dipikirkan. Dengan demikian, perlu kesetaraan sistem dan kurikulum pendidikan yang mendukung kesetaraan pengetahuan orang-orang kulit berwarna dan perempuan yang selama ini secara historis terabaikan. Kemudian yang berikutnya itu Pancasila sebagai falsafah negara. Jadi bangsa Indonesia yang multikultural ini menambahkan payung ideologis dan filosofisnya dari Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari falsafah negara, pandangan hidup, serta ideologi bangsa. Dalam posisinya sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah sumber nilai-nilai dan moral bagi bangsa Indonesia. Sehingga fungsi dan perannya adalah menjadi sumber dari semua sumber undang-undang yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara akan menyatukan semua langkah sekaligus menjadi visi bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan sekarang dan di masa depan.
Berikutnya, moderasi beragama. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan, pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrim kiri, pemahaman agama yang sangat liberal. Kementerian Agama tengah mendorong moderasi beragama bagi masyarakat Indonesia karena merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Berikut perilaku moderat dalam beragama, yaitu yang pertama cinta tanah air, memiliki toleransi yang tinggi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Kemudian yang berikutnya, upaya internalisasi toleransi generasi muda. Jadi, upaya internalisasi toleransi generasi muda. Jadi, kesadaran toleransi beragama, khususnya bagi generasi muda ya, yang intens bergelut dengan ruang digital dalam keseharian dapat diidentifikasi dengan dibangunnya pengetahuan yang dibangun di atas toleransi dan juga penerapan nilai-nilai toleransi yang dijunjung tinggi ketika berinteraksi satu sama lain untuk saling menghormati antar umat beragama sebagai bentuk kesadaran toleransi beragama bagi generasi muda. Jadi kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghormati keragaman, serta tidak terjebak pada intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme. Berikutnya, jadi kerukunan berumat beragama di Indonesia itu sudah tercantum ya kalau di dalam pandangan Islam itu pada surat Al-Hujarat ayat 12. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu itu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengenal. Dan pada ayat Al-Kafirun juga ayat 1-6. Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Berikutnya, kerukunan umat beragama Indonesia juga dijamin oleh konstitusi terhadap kebebasan beragama Indonesia, yaitu yang ditegaskan dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kedua pasal ini sudah menjelaskan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, kita kembali ke daftar isi. Yang kedua, kita akan memahami dan mengaplikasikan kemandirian dan kesalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemandirian. Jadi kemandirian itu adalah tindakan dari seseorang untuk mencoba memecahkan masalah yang dihadapi tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Jadi kemandirian memerlukan tanggung jawab. Mereka yang mandiri adalah mereka yang bertanggung jawab. Mereka yang mandiri adalah mereka yang berinisiatif, memiliki keberanian, sanggup menerima risiko, serta mampu menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Aspek kemandirian itu ada 4 di sini, ada tanggung jawab, otonomi dan inisiatif dan kontrol diri. Tanggung jawab yaitu memikul tanggung jawab, kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, kemampuan menjelaskan peranan baru, memiliki prinsip mengenai apa yang benar dan salah dalam berpikir dan bertindak. Kemudian ada otonomi, kondisi yang ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan orang lain, dan tidak tergantung pada orang lain dan memiliki rasa percaya diri dan kemampuan mengurus diri sendiri. Yang ketiga ada inisiatif, jadi kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif. Dan yang terakhir ada kontrol diri. Kontrol diri yaitu pengendalian tindakan dan emosi, mampu mengatasi masalah dan kemampuan melihat sudut pandang orang lain. Kemudian ada jenis-jenis kemandirian, yaitu ada kemandirian emosional, kemandirian tingkah laku, dan kemandirian nilai. Kalau kemandirian emosional itu kemandirian yang menyatakan perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu. Jadi kemandirian remaja dalam aspek emosional ditunjukkan dengan 3 hal, yaitu tidak bergantung secara emosional dengan orang tua, namun tetap mendapat pengaruh dari orang tua. Memiliki keinginan untuk berdiri sendiri dan mampu menjaga emosi di depan orang tuanya. Jadi itu contohnya kemandirian emosional. Yang kedua ada kemandirian tingkah laku, kemampuan untuk membuat keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. Kemandirian remaja dalam tingkah laku memiliki 3 aspek, yaitu perubahan kemampuan dalam membuat keputusan dan pilihan, perubahan dalam penerimaan pengaruh orang lain, dan perubahan dalam merasakan pengandalan pada dirinya sendiri, self resilience. Dan terakhir ada kemandirian nilai, jadi kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang benar dan salah, dan tentang apa yang penting dan tidak penting. Kemandirian nilai merupakan seperangkat nilai-nilai yang dikonstruksikan sendiri oleh remaja, baik buruk, benar salah, atau komitmennya terhadap nilai-nilai agama. Berikutnya,
Jadi bentuk kemandirian itu ada 4 di sini. Kemandirian emosi, kemandirian ekonomi, intelektual, dan sosial. Jadi kemandirian emosi, kemampuan untuk mengontrol emosi sendiri. Ekonomi, mengatur ke ekonomi sendiri. Intelektual, kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir, kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain. Ini tadi kemandirian sosial ya. Ini merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain. Jadi kemandirian sosial itu dalam rangka menjadikan perputaran sumber daya ekonomi berlangsung dinamis pada suatu tataran kehidupan bermasyarakat sehingga dapat bertumbuh pada kekuatan potensi masyarakat yang dikelola secara mandiri. Sebagai kunci pembuka bagi penyelesaian masalah sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kemandirian masyarakat sosial yaitu ada gen, ada pola asuh orang tua, ada sistem pendidikan di sekolah, dan sistem kehidupan di masyarakat. Manfaatnya apa aja? Jadi bisa mengasah multiple intelijensi, mempertajam analisis, memupuk tanggung jawab, mengembangkan daya tahan mental, meningkatkan keterampilan dan memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Ada kesalahan sosial, jadi ini menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islami yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat concern terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama. Jadi mampu berpikir juga berdasarkan perspektif orang lain, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya perempuan yang muslimah wajib menutup auratnya dalam agama Islam, ya gitu. Dan seterusnya. Nah, kesalahan sosial ini, Allah juga telah mengajarkan etika berpakaian yang baik sesuai etika dan bernilai estetika. Al-Quran sebagai wahyu untuk seluruh manusia menentukan batasan-batasan berpakaian tidak berdasarkan bentuk maupun mode, tetapi fungsi dan tujuan berpakaian. Setidaknya ada 3 fungsi pakaian yang disinggung Al-Quran. Yang pertama, memelihara pakaiannya dari sengatan panas dan dingin, serta segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani. Kedua, menunjukkan identitas, sehingga pemakaiannya dapat terpelihara dari gangguan dan usilan. Yang terakhir, menutupi yang tidak wajar kelihatan termasuk aurat, serta menambah keindahan pemakaiannya. Jadi Islam sudah banyak mengatur ya tentang adab-adab berpakaian. Yang kedua, ciri kesalahan sosial itu biasanya memiliki semangat spiritualitas yang diwujudkan dalam sistem kepercayaan serta berketuhanan, terikat pada norma, hukum, dan etika, seperti tercermin dalam struktur ajaran sholat dalam Islam. Memiliki kepedulian sosial yang salah satu perwujudannya ditandai dengan kesanggupan berbagi terhadap golongan yang lemah. Memiliki sikap toleran, berorientasi ke depan sebagai salah satu wujud dari keimanan terhadap adanya hari akhir. Manfaat kesalahan sosial itu ada banyak, menumbuhkan rasa kebersamaan, menyatukan perbedaan pendapat, memiliki banyak teman, masalah dapat segera terpecahkan, melatih untuk menyuarakan pendapat. Jadi ini implementasi kesalahan sosial dalam Islam. Jadi Islam itu sebuah agama yang lengkap dan paripurna yang mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari doa, bangun tidur di pagi hari sampai tata cara dan adat tidur pada malam hari. Sebagai umat Islam yang baik juga adalah seorang ideologis dan berilmu, karena Islam tidak bisa diterapkan tanpa ilmu, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Sama-sama tidak bisa diterapkan tanpa ilmu pengetahuan. Ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tidak hanya menaati perintah dan menjauhi larangannya, tapi juga beribadah kepada sesama manusia. Hal inilah yang selanjutnya kita kenal sebagai muamalat atau muamalah. Istilah muamalah mengacu pada suatu ibadah dengan cara berbuat dan beramal baik sesama manusia lewat berbagai macam cara. Istilah ini sangat berkaitan erat dengan hablum minan nas, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Nah, yang ketiga, konsep kewajiban. Sorry. Yang ketiga yaitu konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri dan masyarakat. Jadi kerja dalam Islam itu pengertiannya bekerja bukan hanya kemampuan profesi dan penyelenggaraan industri dan berniaga saja, akan tetapi meluas pada pekerjaan dan jasa yang dikerjakan untuk memperoleh upah, baik yang berupa barang dan jasa, baik yang kerja untuk perseorangan, organisasi, ataupun untuk negara. Sedangkan pekerjaan menurut Al-Quran maupun hadis merupakan bidang usaha atau lapangan profesi yang akan dipilih-pilih oleh seseorang untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dari keluarganya. Pekerja dalam Islam, Allah menyuruh manusia untuk bekerja dan berusaha di muka bumi ini agar mempelajari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya, keluarga dan juga
bagi sesama sebagaimana dengan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 10. Allah berfirman, kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan, bekerja. Tapi sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur. Bekerja keras dan bertanggung jawab adalah perilaku terpuji. Dengan bekerja keras, seseorang tidak hanya mendapat pahala kemuliaan dari Allah, melainkan juga menjauhkan dirinya dari kehinaan akibat meminta-minta atau berutang. Dengan bekerja keras, seorang tentu bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga tidak harus meminta belas kasihan orang lain. Selain itu, dengan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, seorang akan dipercaya di mata manusia lainnya sehingga ia mendapatkan penghormatan dan kemuliaan tersendiri di mata manusia. Kemudian ada hak kepemilikan. Jadi semua manusia itu punya hak kepemilikan, yakni harta kekayaan yang dimiliki secara aktual, sementara dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ada beberapa hak izin kepemilikan antara lain kepemilikan individu, yaitu hukum syarat yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan tertentu yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya sebagai contoh kepemilikan rumah atau konsumsi roti. Kemudian kepemilikan umum, izin Tuhan kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkannya seperti air, padang rumput yang semuanya akan diatur sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia. Kemudian yang terakhir adalah kepemilikan negara, yaitu harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada rakyat sesuai dengan kebijakan. Dan yang terakhir yaitu cara mengatasi masalah dalam menghadapi berbagai problematika umat beragama dan mengembangkan pengetahuan dalam menghadapi berbagai problematika umat beragama. Jadi konflik beragama di Indonesia itu cukup banyak ya. Jadi Indonesia dikenal sebagai masyarakat beragama yang moderat dan toleran serta menjadi contoh toleransi kehidupan beragama di dunia. Namun di era reformasi ini muncul sejumlah peristiwa konflik dan intoleransi atau bahkan kekerasan berlatar belakang agama, baik internal maupun antara umat beragama. Agama dapat memberi sumbangsi positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat, tapi di sisi yang lain agama juga dapat menjadi pemicu konflik antar masyarakat beragama. Perbedaan ini timbul karena adanya doktrin-doktrin dari agama-agama, suku, ras, perbedaan kebudayaan, dan dari kelompok minoritas dan mayoritas. Contohnya konflik agama di Poso yang pada awalnya berawal dari perbedaan subsistem budaya yang berujung pada perpecahan suku dan agama. Kemudian konflik antar umat beragama mayoritas bukan berasal dari faktor agama, melainkan dari faktor ekonomi, politik, dan sosial yang kemudian diagamakan. Banyak tokoh agama atau masyarakat yang masih memiliki kurangnya kesadaran sebagai tokoh dan umat beragama. Masih adanya kesalahpahaman mengenai informasi di antara pemeluk agama, penistaan terhadap agama, dan adanya paham radikal di antara masyarakat dan di sebagian kecil kelompok agama. Penyebab terjadinya konflik keagamaan yaitu anggapan hanya satu agama yang paling benar, agama dianggap memberikan kebenaran absolut, kemudian berpikir hitam putih, kemudian para pemimpin agama seolah mewakili Tuhan. Upaya mengatasi konflik beragama yaitu yang pertama masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antara agama dan satu dengan yang lain. Kemudian masyarakat harus mempererat tali persaudaraan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Yang keempat, masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur dan membaur ke masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, dalam masyarakat harus ada keadilan dan rasa ketidakadilan itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Upaya penjagaan konflik SARA yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami adanya perlindungan bagi hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 28E dan pasal 281 ayat 2. Saling menghargai dan menghormati keberagaman, tidak menyimpan prasangka buruk pada orang lain yang berbeda, dan mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Peran pemerintah juga diperlukan ya melalui Komnas HAM, yaitu mengadakan perdamaian antara pihak-pihak yang berkaitan, menyelesaikan perkara melalui konsultasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Memberi saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Kemudian yang terakhir menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditindaklanjuti. Konsep teori pendidikan Islam, yaitu pengertian pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya insani yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah agar manusia memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi pribadi, sosial, dan alam sekitar bagi kesejahteraan hidup di dunia sampai dengan akhirat.
Tujuan pendidikan Islam kurang berorientasi pada nilai-nilai kehidupan masa yang akan datang. Belum mampu menyiapkan generasi yang sesuai dengan kemajuan zaman. Pendidikan tenaga pendidikannya mulai memudar dengan doktrin awal pendidikan Islam tentang konsep nilai ibadah dan dakwah syiar Islam. Solusi alternatif dari problematika epistemologi pendidikan Islam yaitu menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu tidak bebas nilai tetapi bebas untuk dinilai. Kemudian merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Yang ketiga, merubah paradigma ideologis menjadi paradigma ilmiah yang berpijak pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Merekonstruksi kurikulum yang masih sekuler dan bebas nilai spiritual menjadi kurikulum yang berbasis tauhid. Oleh sebab itu, berdasarkan pada pendekatan etik moral pendidikan Islam harus berbentuk proses pengarahan perkembangan kehidupan dan keberagaman pada peserta didik ke arah idealitas kehidupan Islam. Dengan tetap memperhatikan dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan potensi dasar yang dimiliki serta latar belakang sosio budaya masing-masing. Terima kasih. Sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.